Pupuk ini adalah salah satu solusi dicabutnya 50% subsidi pupuk oleh pemerintah. Jadi petani itu sebenarnya nggak usah galau, karena pemerintah itu juga terbatas anggarannya. Nah, ini solusinya. Pupuk bersubsidi di kalangan petani merupakan kebutuhan vital, dan saat ini sulit terpenuhi dengan optimal oleh pemerintah. Sebab, alokasi pupuk bersubsidi ke petani hanya mampu dipenuhi 50% dari rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Melalui Dinas Pertanian, sosialisasi pendistribusian pupuk bersubsidi terus digalakkan secara masif oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun hal ini tetap menimbulkan gejolak, lantaran banyaknya petani yang mengeluh tak bisa menebus pupuk bersubsidi. Karena beberapa faktor yang membuat sulitnya petani dalam mendapatkan pupuk subsidi. Mulai dari belum mendaftar dan memiliki kartu tani, atau kartu tani yang dimiliki tidak bisa dipergunakan, karena belum aktif dan terblokir. Sementara itu, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi untuk pembelian serta penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani harus menggunakan kartu tani berbasis sistem ERDKK dan data nomor induk kependudukan. Dengan tujuan agar penyaluran dan penggunaan pupuk subsidi tepat sasaran. Tak ingin berlarut-larut dengan segala problema dan dinamika yang terjadi di lapangan. Terkait dengan infrastruktur kartu tani yang belum optimal, pemerintah Kabupaten Lumajang hadir dengan memberi solusi akan kebutuhan pupuk bersubsidi. Dengan mendorong petani untuk beralih ke pengaplikasian dan penggunaan pupuk organik. Dia punya gagasan, punya keinginan yang respon dengan harapan pemerintah tadi itu. Karena begini, mengandalkan pemerintah saja, itu juga tidak bisa serta-merta. Nah, begitu ini sinkron, ada keterlibatan, pemerintah nanti juga memberikan perhatian. Pak Bupati tentu berharap semua produk yang ada di Lumajang ini adalah dari pupuk organik. Karena kita tidak ingin memberikan penyakit buat anak cucu. Harus diakui, jika saat ini petani Lumajang sangat bergantung pada pupuk anorganik kimia. Adapun dampak penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akan menjadikan kesuburan tanah terganggu. Dan oleh karenanya pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong petani dalam penggunaan pupuk organik. Sebagai pengganti pupuk kimia bersubsidi yang terbatas alokasinya. Terlebih saat ini, muncul pupuk cair organik karya petani Lumajang, yang diyakini mampu mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan hasil panen dan menambah kesuburan tanah. Selain itu dengan menggunakan pupuk organik cair ini, hasil pertanian juga akan aman dan terbebas dari residu bahan kimia. Sebagai bukti nyata, pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan panen padi sehat. Hasil demplot percontohan penggunaan pupuk organik Sari Luhur, di lahan petani Poktan Tani Sejahtera Desa Tukum. Ini panen padi yang menggunakan pupuk organik. Pupuk organiknya dibuat sendiri oleh teman-teman petani Kabupaten Lumajang. Nah, hari ini buktinya, sekarang panen. Tadi dijelaskan, hasil dari tanam padi ini lebih cepat dari tanam padi normal yang menggunakan pupuk kimia. Dan hasilnya hari ini, saya bersama Bunda Panen ini, betul-betul nyata bahwa mulai kualitasnya, banyaknya buah padinya, itu betul-betul lebih bagus daripada menggunakan pupuk kimia. Mungkin ini bukan program yang yang kelihatan di mata monumental sampai spektakuler, tapi saya yakin anak cucu akan berterima kasih kepada bapak ibunya, kepada kakek neneknya, bahwa mereka ditinggali tanah yang fungsi lahannya itu kembali normal dan alami. Gitu. Jadi ini menormalkan kembali fungsi tanah yang selama ini selalu diberi kimia. Meski demikian, harus diakui upaya mengubah mindset dan pola pikir petani cukup sulit, sebab ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia sangat tinggi.
Selain itu, pengaplikasian pupuk organik belum begitu populer di kalangan petani kebanyakan. Dan oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus berupaya dalam mendorong penerapan pertanian organik. Agar kemandirian, kebutuhan pupuk dapat segera terwujud. Saya terus terang aja tertarik kalau toh memang di sini menggunakan non kimia. Karena terus terang aja kalau kimia ini sedang sulit-sulitnya pada musim-musim sekarang ini, sehingga kalau memang ini benar-benar non kimia, kami sebagai petani murni, insya Allah saya akan menggunakan produk-produk ini. Dan saya berusaha untuk mencari SOP-nya, mencari ilmunya di teman-teman yang sudah menggunakan pupuk yang ada di sini. Saya minta petani juga, ayo deh, berani menggunakan pupuk organik. Ini buktinya ada. Nah, proses berikutnya begitu nanti para petani sudah merasakan buktinya seperti yang sekarang hari ini saya panen bersama Bunda ini, itu dengan sendirinya kita Kabupaten Lumajang dalam waktu cepat bisa punya kemandirian pupuk. Itu yang penting. Baik. Sudah, begitu kita mandiri pupuk, ya produksi pupuknya dari petani, digunakan oleh petani, hasilnya pasti mereka lebih baik. Harganya lebih baik dari pupuk yang dengan bahan kimia. Pertanian organik menjadi jawaban dalam meningkatkan kemandirian petani. Dengan tak adanya ketergantungan terhadap pupuk anorganik kimia, petani bisa lebih mandiri dan hemat biaya modal. Sehingga, posisi tawar petani juga lebih kuat. Meski demikian, harus diakui upaya untuk mengubah pola pikir petani cukup sulit. Maka diperlukan sinergitas seluruh stakeholder pertanian, untuk terus berupaya mensosialisasikan, dan menyebarkan penerapan pertanian organik. Sehingga program prioritas pemerintah akan pengembangan pertanian organik, menuju Lumajang Bumi Organik, segera terwujud. Jadi dengan ini kami meramu pupuk ini yang merupakan pupuk warisan leluhur untuk menjawab bahwa pupuk organik itu sulit, pupuk organik itu ribet, pupuk organik itu lama, pupuk organik itu menurunkan hasil. Dan hari ini kita bisa buktikan bahwa teori dan dalil-dalil seperti itu sudah terpatahkan. Seperti di Ubin tadi 9,27 ton potensi hasil dari pupuk organik. Sementara pupuk kimia hanya 6-7 ton. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Kami akan mendorong terus untuk petani dan mendampingi pemakaian pupuk ini sampai petani benar-benar merasakan manfaat. Oke, tidak bisa hanya dinas. Makanya kami tadi mengundang beberapa komunitas yang peduli pada petani. Kita harus bergerak bersama memberikan pencerahan pada petani, karena pada prinsipnya petani kalau tidak ada bukti, mereka tidak akan memakai.